Iya yang mulia. Iya, bahasa itu yang muncul. Makanya kenapa saya katakan kepada saudara, saya tanyakan. Bandel. Iya, paling tidak kalau satu digit di atas, bisalah gitu ya. Daripada dia melawan perintah saya, mendingan saya terus beritahu yang mulia. Ya, itu ya. Baik. Sampai kemudian, ya, akhirnya cerita ini terbongkar. Iya yang mulia. Terbongkarnya itu karena apa? Jadi di tanggal 5 Agustus yang mulia, saya ditelepon rekan saya, pejabat utama di Mabes Polri, menyampaikan, bro, ini Richard berubah keterangan. Tuh, Siapa namanya tadi yang mau beritahu saudara? bintang 2 di Mabes Polri, Siapa? Namanya? Kepala Divisi TIK, Namanya? Irjen Selamat. Ini Selamat ya. Dia mau beritahu kepada saudara Ini Richard berubah keterangan. berubah keterangan. Saya bilang berubah keterangan apa? Dia sudah buat pernyataan, kemudian sudah dipanggil ke pimpinan Polri di tim sus bahwa senjata dia itu kamu ambil, kemudian kamu yang nembak semua Yosua. Oh, saya kaget. Loh, kok bisa begitu? Saya bilang saya tidak akan hadir kalau saya belum lihat berita acara pemeriksaannya. Karena waktu itu Richard sudah ditahan dong. Kamu tunjukkan saya, baru saya akan ikut. Pagi jam 5 sudah selesai pemeriksaan, dia datang, saya baca. Benar berita acara itu. Saudara baca ya? Saya baca. Ada tanda tangannya? Ada tanda tangannya. Iya. Itu yang kemudian diakui bohong katanya di persidangan kami. Saya sampaikan kalau keterangan dia seperti ini, saya siap untuk bertanggungjawabkan. Ya, kemudian saya dibawalah, kemudian dipatsuskan hari itu. Kemudian 7-8 Baik, tanggal 5 itu saudara kemudian mengakui? belum ya, Pak? Belum. Saya tidak mengakui. Karena Richard Enggak, membuka. pertanyaannya mengakui bukan masalah penembakannya, tapi skenario cerita itu Belum saya. tentang pelecehan. Belum. Saudara akui? Belum. Kapan saudara akui itu? Tanggal 8 ya. Tanggal 8 Agustus, 8 Agustus. 3 hari setelah itu. 3 hari setelah itu, Apa yang menyebabkan saudara mengakui? karena waktu itu di tim sus menyampaikan bahwa semua akan kita jadikan tersangka Semua akan kita jadikan tersangka. di rumah Duren 3. Siapa aja itu? Istri saya, kemudian Ricky, Kuat, Richard, dan saya. Istrimu akan kita bantu, yang penting kamu ngomong ya, sebenarnya. Saya nggak kuat yang udah. Gitu ya. Jadi saya, Jadi sebenarnya cuma 5 ya yang akan dijadikan tersangka begitu ya. iya yang mulia. Yang lainnya? Nih mereka Nggak ada yang mulia. nggak tahu saudara. Nggak tahu setelah Kenapa itu. kemudian jadi tersangka saudara nggak tahu? Ya karena dianggap mereka semua tahu skenario itu. Begitu ya. Iya. Baik. Saudara mengaku itu di tanggal 8. Pada saat apa itu saudara mengaku di tanggal Pada saat 8? diperiksa. Apakah saudara pada waktu itu akan sidang kode etika Belum, atau ya. belum? Belum yang mulia. Belum ya. Waktu itu tim sus dipimpin Wakapolri. Ya. Kemudian saya berikan penjelasan keseluruhan. Karena Di tanggal 8 itu. saya pikir istri saya tidak akan dijadikan tersangka karena dia kan tidak tahu apa-apa dan korban. Ya. Tapi kemudian seperti ini ya, saya pasti merasa bersalah. Ya, baik. Kemudian ini yang tadi saudara sebutkan bahwa 5 orang kemudian mereka sudah mengakui. Apakah saudara sempat bertemu dengan Baradae Saya tidak dari tanggal 5 sampai 8? tidak pernah ya. Tidak pernah. Kapan saudara kemudian baru bertemu dengan Baradae? Pada saat konfrontir itu pun lewat Zoom. Tanggal berapa? Saya lupa yang mulia. Berapa hari setelah dari tanggal 8? Seminggu atau 2 minggu. Seminggu. Apakah saudara pertanyakan tentang pengakuan dia bahwa saudara yang menembak seluruhnya kepada Baradae? Waktu itu dia rubah lagi keterangannya bahwa dia menembak 4 kali, 3 kali dulu, saya 2 kali, kemudian terakhir 4 kali sekali.
Berapa itu? Maksudnya 3, 4. beberapa kali Oh, perubahan. berubah-ubah. Saya nembak, dia nembak 3 kali, saya 2 kali. Kemudian yang terakhir sampai dengan persidangan kemarin, dia nembak 4 kali, saya sekali. Gitu ya. Ya saya tetap menyampaikan dalam persidangan, saya tidak melakukan penembakan. Soalnya tidak menembak ya. Ya, Itu nanti di perkara saudara ini iya, yang nanti mulia. ya. Kemudian saya juga melaporkan bahwa di tanggal 8 itu saya hubungi istri saya. Ma, kamu datang ke Makobrimob, saya bilang. Ini sudah ada jaminan kamu tidak jadi tersangka. Kamu ceritakan peristiwa mulai dari Magelang. Kemudian Kuat Ma'ruf juga waktu itu belum mengakui di tanggal 8. Meskipun sudah jadi tersangka. Saya telepon, saya sampaikan, Kuat, Bapak udah ngaku, kamu ceritain sebenarnya aja kejadian itu. Dua, Ferdy Sambo berdalih, skenario pembunuhan Brigadir J untuk selamatkan Baradae, kini mengaku menyesal. Kasus pembunuhan Brigadir J, yang dari awal penuh skenario, Ferdy Sambo hingga kini masih menjadi sorotan. Terlebih usai Baradae berbalik arah, dan membongkar adanya skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Awalnya memang Baradae mengikuti skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo, dan menjadikannya sebagai tersangka utama. Namun kini Ferdy Sambo mengaku salah, dalam membuat skenario, pasca pembunuhan Brigadir J, yang tewas di rumahnya di Duren 3. Ia bahkan mengaku jika skenario, yang dibuatnya tersebut, adalah untuk membantu melepaskan Baradae. Hal ini diungkapkan dalam sidang lanjutan, obstruction of justice, dengan statusnya sebagai saksi mahkota. Waktu itu kemudian penembakan ini, bisa membantu atau melepaskan Richard, ujar Sambo pada Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023. Kini usai mengaku soal adanya skenario, Ferdy Sambo mengaku menyesal, sudah menyeret ajudannya tersebut. Itu yang saya sesali terus, ucap Sambo. Kepercayaan diri, Ferdy Sambo. Meski menyesali, Ferdy Sambo mengaku sempat percaya diri dengan skenario yang sudah dibuatnya. Hal ini juga ditanyakan oleh hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berlangsung hingga malam hari. Baik, saudara tadi mengatakan sangat percaya diri dalam hal apa? Tanya hakim. Pada saat kejadian di tanggal 8 Juli tahun 2022, diungkap jika ada kejadian tembak-menembak antara kubunya dengan Brigadir J. Hal ini membuatnya percaya diri dan bisa melakukan pembelaan terhadap pasal yang dianggapnya bisa menyelamatkan mereka dari hukuman. Dalam hal pembuat skenario itu, ada tembak-menembak. Ini berarti perlawanan ada di Perkap 1 2009 tentang penggunaan kekuatan. Ini bisa masuk yang mulia, ucap Sambo. Namun ia juga mengaku jika saat itu ia dalam kondisi marah, sehingga skenario pertama itulah yang akhirnya diungkap ke publik. Itu pemikiran pertama saudara, tanya hakim lagi. Pemikiran pertama, tegas Sambo. Sehingga saudara tak memikirkan hal-hal lain yang bisa saja timbul di situ, cecar hakim. Saya waktu itu memang emosi dan amarah mengalahkan logika saya, dan saya lupa, saya ini siapa, waktu itu dan dampak terhadap institusi saya, lupa yang mulia, ungkap Sambo mengakhiri.